Coba ini nanti ada tampilan teatrikal ya dari teman-temanmu yang mengisahkan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi tolong diperhatikan ya, bagaimana kisah Nabi Muhammad dilahirkan, atau di sini kita memperingati Maulud Nabi. Tolong sekali lagi anak-anak semuanya diperhatikan ya. Oke, Pak, bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, siswa-siswi SMK Negeri Takeran mempersembahkan teatrikal serangkaian peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga tanda-tanda kenabiannya. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kehebatan masyarakat Mekah pada saat itu. Namun, sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Dari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah, ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Tenggorokanku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hahaha. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian akan melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat.
kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini Abdul Muthalib berperan sebagai siqayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Qulais di Yaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Wah, sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai siqayah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, jika kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Hujjaj bin Amr, pernah mencari, tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Ishak dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan ditemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai siqayah. Untuk itu, beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, aku akan persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian.
Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Wah, tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan minta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala, agar mereka tetap berkenan kepadamu. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku, meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepaskan kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Sekarang ini aku harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Harits untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun, setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kalau engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu.
walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu, Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Wah, kehadiranmu mengingatkanku kepada ayahmu. Sungguh memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindahmu ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Wah, kamu nanya. Aku memberi nama dia Muhammad. Wah, semoga kelak bayi ini bisa menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Muhammad kecil yang membawa berkah. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun, di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa syok as-sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi, baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan, untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad
dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan seperti teman-temanku. Saat ini, hidup kita sangat sulit. Iya, aku pun berharap sama seperti engkau, mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun, harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang bersama teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa, bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya, Halimah dan Harits bin Abdul Al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi, Aminah merasa lega, namun di sisi lain, ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon jaga baik-baik Muhammadku, kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba, ia merasakan keanehan pada keledainya. Bayi yang digendongnya terasa sangat ringan, dan juga keledainya serasa bertambah kuat. Padahal saat berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Bayi Muhammad menyusu dengan lahap. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. Apa ini, Say? Susu unta? Kamu nanya? Iya dong, unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Kambing-kambing yang kurus menjadi gemuk. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa, 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tambah sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu.
Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan, kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik, meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Wah, sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku, demi kebaikannya juga, kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudara persusuannya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami di mana Muhammad. Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya. Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ketabahan Muhammad kecil. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama, Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian, kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu. Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah.
Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya berpergian jauh. Wah, perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cintai dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahku meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. Wahai Muhammad, engkau adalah anak kuat, nak. Bangunlah, mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu. Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian Ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi, namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Muhammad terus berdoa untuk Ibunda Aminah sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian. Abdul Muthalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad. Wahai cucuku tersayang, hapuslah air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih, pasti beliau akan sedih juga. Wah, tenanglah. Sekarang kakek yang akan menjagamu. Terima kasih, Kek. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya.
Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali ke hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku? Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Meskipun aku bukan orang kaya, namun paman ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh berhati besar. Akhirnya Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan, ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil. Wallahu alam bishawab. Pertemuan dengan Pendeta Bukhairah. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihissalam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi. Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga firasatku ini benar. Kelak engkau akan menjadi orang yang besar. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen dinamakan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk kehidupan sehari-hari. Kami mohon kepada engkau, berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihanmu, wahai saudaraku. Sekarang, marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad, maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan. Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur. Baiklah, duhai pamanku. Abu Thalib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa. Tak berselang lama,
Tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami. Ketika musim panas datang, di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta, padahal usianya masih 12 tahun. Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Tidak untuk saat ini ya. Perjalanan ke Syam sangatlah jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jika paman pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya paman? Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Thalib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaannya. Boleh, engkau boleh ikut bersama kami. Senang kan? Hehehe, terima kasih paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Bushra. Bagi para kafilah dagang, Bushra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Bukhaira. Kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak, tak jauh dari rumah ibadah milik Bukhaira. Sementara itu, di kediaman Bukhaira, aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu, seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuatkan makanan yang lezat dalam porsi yang besar. Kita akan kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Baik, Tuan. biasanya Bukhaira tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Bushra, wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wah, sungguh mulia niatmu, wahai Rohim. Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku. Ayo, mari masuk ke dalam. Semua orang kecuali Muhammad masuk ke dalam rumah Bukhaira. Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah. Setelah mengamati pada tamunya, Bukhaira merasakan ada kejanggalan. Wahai saudaraku, semua makanan ini sungguh lezat. Semoga kalian semua menyukainya. Namun, apakah semuanya telah hadir di sini?
Engkau tenang saja, Baira. Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun, asalkan halal. Hehe. Untuk keamanan perbekalan, kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar. Para kafilah itu mulai berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan Muhammad. Kasihan sekali anak muda itu. Ajaklah kemari, menikmati hidangan istimewaku. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian. Baiklah, aku akan memanggilnya. Bukhairah memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala. Setelah selesai makan, barulah kemudian Bukhairah mengajak Muhammad berbincang. Wahai anak muda, kemarilah, aku ingin berbincang denganmu. Apa yang harus Tuhan tanyakan kepadaku? Insya Allah aku akan menjawabnya. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Bukhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad, seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Bukhairah menghampiri Abu Thalib. Apakah Muhammad itu anakmu? Oh? Iya, dia anakku. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup. Iya, kau benar. Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaihissalam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi. Dari mana engkau mengetahui hal itu, wahai Bukhairah? Tunjukkan padaku buktinya. Kemudian Bukhairah menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, sejak kalian tiba di Ahabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari tanda buah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh Bukhairah, raut wajah Abu Thalib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu. Di sini tidak aman, terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini sedang mengincar keponakanmu itu. Segera saja Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Di Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna, paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal yang baik. Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Bukhairah. Wallahu alam bishawab. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi persembahan teatrikal serangkaian peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga tanda-tanda kenabian
kepadanya dari siswa-siswi SMK Negeri Takeran. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai titik perbaikan akhlak kita kepada Allah, makhluknya, dan lingkungan sekitar, sehingga kita dapat menjadi umat yang taat kepadanya dan menjadi umat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangannya